Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjas Deriawan Tarigan, NPM 19219174 dari kelas 2B Penjas. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis perkembangan konsep kurikulum. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses perubahan sosial, dan kurikulum adalah salah satu komponen yang urgen dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran akan dapat memenuhi harapan semua pihak apabila kurikulum yang digunakan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah sering disebut pendidikan formal, sebab sudah memiliki rencana pendidikan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rincian. Dalam pelaksanaan, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Peran kurikulum dan pendidikan formal di sekolah sangat strategis dan menentukan bagi tercapaian tujuan pendidikan. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi yang sangat syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Sangat sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan satu pendidikan di satu lembaga pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dilaksanakan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dengan sempurna agar sesuai laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan kurikulum yang semakin luas membuat para pelaksanaan kurikulum memberikan batas sendiri terhadap kurikulum. Namun perbedaan pengertian tersebut tidak menjadi masalah yang besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Apabila pengembangan kurikulum didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, hal ini dimaksud agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Perwujudan prinsip, aspek, dan konsep kurikulum terletak pada guru, sehingga guru memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan kurikulum itu sendiri. Prinsip pengembangan kurikulum menemukan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip relapis. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relapis di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen terbentuk memiliki relevansi dengan tentuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum menguasakan agar dihasilkan memiliki sifat lawes, lentur, dan fleksibel. 3. Prinsip konsultasi. Adanya perkembangan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang 3. Kontinuitas. Adanya pengembangan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Prinsip efisiensi mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayangkan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada secara optimal. Yang kelima, efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan